Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, dalam situasi yang mungkin mengkhawatirkan kita, hendaknya kita tetap berpikir positif dan juga selalu berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sebesar apapun bahaya yang akan menimpa kita, tidak sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghilangkannya. Dan mungkin ada sesuatu yang kita anggap remeh, namun apabila Allah menginginkan agar sesuatu yang remeh itu menghancurkan atau membahayakan kita, itu pasti kita akan terkena dengan dampaknya. Jadi pada situasi dan keadaan seperti ini, sebagaimana yang kita ketahui, maka kita perlu dan sangat perlu untuk menghambakan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tampakkan kalau kita butuh dengan Allah, tampakkan kalau kita tidak pernah tidak butuh dengan Allah, tampakkan bahwa kita miskin di hadapan Allah, tampakkan bahwa kita fakir di hadapan Allah, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki daya dan upaya, kecuali itu semua merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah malam hari ini dan malam-malam berikutnya, kita akan membaca kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya yang dikarang oleh Al-Imam Abu Bakar Ibn Sayyid Muhammad Syata' Al-Bakri radhiyallahu anhu wa rahimahu rahmatal abrar, yang mudah-mudahan akan menambah multivitamin untuk hati kita, karena Allah subhanahu wa ta'ala selalu melihat hati kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Apabila dia itu baik, maka seluruh tubuh kita akan baik. Dia normal, seluruhnya pun akan normal. Apabila dia tidak normal, maka yang lain pun akan terganggu aktivitas dan kerjanya. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitabnya dengan mengucapkan dan menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, sebuah lafaz yang selalu dalam keseharian kita tatkala kita ingin melaksanakan kegiatan yang baik, apapun kegiatan itu, menandakan bahwa kita memiliki kebutuhan
terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memiliki apa-apa kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar dengan nama atau atas nama pemerintah, kita sering mendengar atas nama organisasi, kita sering mendengar atas nama perkumpulan, dan lain sebagainya. Seakan-akan pekerjaan atau keputusan yang akan diambil itu begitu penting karena mengatasnamakan itu. Sebagai seorang mukmin, layaknya sebagai seorang muslim, itu mestinya memulai segala macam aktivitasnya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu hal ini harus selalu kita biasakan, karena jika tidak, hal itu sulit akan terucap. Mungkin mengucap Bismillahirrahmanirrahim itu terkesan mudah, gampang, apabila kita ucapkan. Tapi nyatanya di dalam kehidupan kita itu sulit untuk kita ucapkan. Banyak di antara kita yang memulai aktivitasnya tidak dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, ucapan yang ringan dengan pahala yang besar dari Allah tanpa pertolongan dari Allah, tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita ucap, itu tidak akan terjadi. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kepada salah satu sahabat terbaiknya, Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau menganjurkan kepada Sayyidina Mu'adz, sahabat Nabi, orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bergaul dan selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyarankan kepadanya supaya mengucapkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Sekelas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang mengambil keberkahan, mengambil ilmu, mengambil akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh Nabi untuk memohon kepada Allah supaya diberikan pertolongan untuk bisa beribadah dengan baik. Jadi kita mesti minta pertolongan, karena kita Nabi bukan, kita orang soleh bukan, sahabat Nabi pun bukan. Maka sekelas sahabat yang dianjurkan untuk berdoa, kenapa kita tidak minta? Kenapa kita tidak berdoa seperti mereka? Dan itu salah satu doa ma'thur yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bismillahirrahmanirrahim ini sebuah lafaz yang sangat mulia yang mesti kita ucapkan manakala kita akan berbuat sesuatu atau memulai aktivitas kita sehari-hari. Tentu aktivitas yang baik, bukan aktivitas yang buruk kemudian kita mulai dengan bismillah, malah itu menimbulkan dosa. Alhamdulillah alladzi khassa ibadahul akhyara bitaufiq. Segala puji bagi Allah yang mengkhususkan hamba-hambanya yang baik, hamba-hambanya yang terpilih dengan taufik. Mereka hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, yang kemudian diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendekat kepada Allah
sehingga mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun yang mereka inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengatakan, kenapa doa kita belum diijabah oleh Allah? Padahal Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Doa, panggil Allah, Allah akan jawab. Minta, akan Allah beri. Memang. Tapi mungkin ada sedikit yang kita lupakan. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah itu dekat. Setelah itu baru ujibu da'watad da'i idza da'an. Akan aku jawab, akan aku beri permintaan orang yang meminta kepadaku. Tapi itu terjadi setelah qarib, setelah dekat dengan Allah. Maka berusaha dulu untuk dekat dengan Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah. Allah memang dekat dengan kita, namun kita, apakah dekat dengan Allah? Sama dengan Allah, kita mengatakan bahwa kita ini hambanya Allah. Apakah Allah sudah mengakui kalau kita hambanya? Allah tidak ada hijab antara Allah dengan kita. Tidak ada penghalang antara Allah dengan kita. Namun antara kita dengan Allah terlalu banyak penghalangnya. Terutama adalah dosa-dosa kita yang menghalangi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka itu bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita? Tuhan mereka Allah, Tuhan kita pun Allah. Apakah yang diberikan oleh Allah kepada mereka akan Allah berikan kepada kita? Iya. Asalkan kita pun mau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan minta kepada Allah perbuatan yang remeh dan mudah. Tapi nyatanya, berapa banyak di antara kita setelah sholat, selesai, pergi dia. Setelah sholat tidak mau lagi mohon kepada Allah. Seakan-akan sholat itu adalah beban. Sholat itu adalah tugas yang dia sudah laksanakan. Padahal itu pun karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa melaksanakan sholat itu. Kalau setelah sholat saja kita sudah tidak mau memohon kepada Allah, kapan kita akan memohon kepada Allah? Kalau setelah sholat saja kita sudah tidak mau menadahkan tangan kita, kapan kita akan menadahkan tangan kita kepada Allah? Apakah di waktu lain ada jaminannya? Nah maka, dengan adanya musibah yang melanda negara kita saat ini, dan insya Allah musibah ini akan cepat dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah akan Allah berikan lagi kesempatan untuk kita. Di saat Allah berikan kesempatan, jangan lagi disia-siakan. Kita rindu dengan masjid. Mungkin kemarin kita terlalu cuek dengan masjid. Kita rindu dengan majelis-majelis ta'lim. Mungkin kemarin kita cuek dengan majelis-majelis ta'lim. Kita rindu dengan peringatan-peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isra wal Mi'raj dan lain sebagainya. Saat ini kita rindu dengan hal-hal tersebut. Nah, insya Allah Allah akan berikan kesempatan kita. Insya Allah akan cepat Allah hilangkan wabah ini. Namun setelah itu, setelah Allah berikan kesempatan, jangan kembali kepada kemaksiatan kita lagi. Jangan kembali lagi kepada kelalaian kita lagi. Saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita agar supaya kita tetap menjaga koneksi supaya tidak putus sambungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Fahasala lahum al-'izzu wal fakhar. Setelah mereka diberikan taufik berbuat kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kekuatan yang Allah berikan, taufik yang Allah berikan kepada mereka, mereka mendapatkan al-'izzu wal fakhar, kemuliaan serta kebanggaan. Jadi kalau kita ingin mengejar kemuliaan dan kebanggaan yang hakiki, itu di saat kita diberikan kekuatan oleh Allah, dan kekuatan itu kita pergunakan untuk hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pergunakan untuk hal-hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru sebaliknya. Apabila taufik ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka al-'izzu wal fakhar akan kita dapatkan. Kekuatan, kenikmatan yang Allah taala berikan, kita pergunakan untuk sesuatu yang diperintah oleh Allah, dan kita pergunakan untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kemuliaan dan kebanggaan di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, kalau kemuliaan dan kebanggaan ini didapatkan karena menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka kehinaan dan kenistaan akan kita dapatkan apabila kekuatan karunia yang Allah Ta'ala berikan itu kita pergunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kewajiban yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apalagi yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka? Wa maha min qulubihim zulmatas sawiyyi wa hubbal aghyar. Dan Allah menghapus dari hati mereka zulmatas sawi wa hubbal aghyar, kegelapan-kegelapan dari dosa, dari kesalahan, dan cinta kepada tipuan-tipuan. Apabila di dalam hati kita ini cinta kepada sesuatu, maka anggota tubuh ini akan bergerak untuk melakukannya. Kita cinta, kita suka dengan motor terbaru, maka tangan kita akan mengambil handphone, mata kita akan memperhatikan, tangan kita kemudian akan mengetik motor baru yang sedang kita sukai. Dia akan terus mencari dan mencari, karena dia suka. Dia cari itu. Setelah dia ketemukan, nanti dia cari lagi. Dia cari lagi informasi tentang sesuatu yang dia cintai, sampai akhirnya dia bisa mendapatkan apa yang dia cintai itu. Nah, apalagi kalau yang kita cintai hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Maka semua anggota tubuh kita akan bergerak. Semua anggota tubuh kita akan bersinergi untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apabila hati kita sudah tidak suka dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh tubuh pun akan menolak di saat diajak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian wahabahum bil hilmi wal ilmi wassafa min sairil akdar. Dan Allah memberikan, menganugerahkan kepada mereka dengan kebijaksanaan, dengan ilmu dan kejernihan dari segala macam bentuk kekeruhan. Jadi sangat banyak yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang menuruti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu pun akan Allah berikan, karena Allah berfirman, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kau kepada Allah, tentu didasari dengan ilmu. Tapi dengan ilmu sedikit yang kita miliki, kemudian kita kerjakan ilmu itu, dengan ilmu itu kita beribadah dengan baik kepada Allah, akan selalu Allah berikan ilmu-ilmu baru yang disebut oleh sebagian ulama dengan al-ilmu laduni. Kan Allah bukakan itu kepada kita. Tapi apabila kita sudah beribadah kepada Allah dengan ilmu yang kita miliki, bukan hanya itu, dia tidak gampang emosi, dia tidak gampang marah, dia tidak gampang memutuskan sesuatu, dia tidak gegabah, dia punya hilm, memiliki kebijaksanaan di dalam hatinya. Itulah yang Allah Ta'ala berikan. Dia memiliki kasih sayang, bukan hanya terhadap manusia yang beriman, tapi kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalatu wassalamu ala man tawajjaha Allah bitajil waqar. Ini dengan nushah yang kami miliki, la'alla shawab adalah man tawajjallahu bitajil waqar. Tapi di sini ada domirnya. La'alla shawab, domirnya ini tidak ada. Dan salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada orang yang Allah memberikan mahkota kepadanya dengan mahkota kehormatan. Siapa beliau? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Umar radhiyallahu ta'ala anhu dan Sayyiduna Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, tatkala beliau bertemu dengan Sayyiduna Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu, Sayyiduna Uwais mengatakan kepada beliau berdua, sahabat terbaik Nabi, sahabat yang dekat sekali dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Umar wa ya Ali, innakuma lam ta'rifa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa dhillah. Wahai Umar, wahai Ali, kalian ini tidak mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali hanya bayangan. Apa yang kita bisa ambil? Apa kesimpulan apa yang bisa kita tarik apabila kita hanya melihat bayangan? Tidak banyak yang bisa kita ketahui tatkala kita hanya melihat bayangan. Tidak banyak yang bisa kita simpulkan. Tapi untuk sahabat Nabi yang dekat sekali dengan Nabi, dikatakan seperti itu oleh Sayyidina Uwais Al-Qarani radhiyallahu anhu. Apalagi dengan kita. Kalau tidak ada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan peringatan-peringatan yang lain, kapan kita mau mengenal Rasulullah?
Kalau tidak ada majelis-majelis ta'lim, kapan kita akan mau mencari ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena selama ini kita selalu mencari keduniaan kita. Kalau tidak ada acara-acara seperti itu, kapan kita akan mendengar? Belum lagi di sekolah yang begitu minim ajaran-ajaran tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja mereka para sahabat Nabi dikatakan tidak mengetahui tentang hakikatnya Rasulullah kecuali hanya bayangan, bagaimana kita? Kira-kira sebesar apa hakikat kemuliaannya Nabi Muhammad SAW? Jadi tidak ada yang tahu hakikatnya. Siapa yang tahu? Hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tahu betul hakikat kemuliaannya Nabi Muhammad SAW. Dan kita beruntung sekali menjadi umat beliau. Semua alam Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk beliau. Karena kemuliaan beliau di hadapan Allah. Hadis-hadis yang kita dengar, riwayat-riwayat yang kita pelajari, hampir seluruh Nabi dan Rasul, tatkala mereka mendapatkan kesulitan, mereka akan mendapatkan kemudahan pada saat mereka ini mendekat, menyebut serta bertawassul kepada Allah dengan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja pelepah kurma yang merupakan kayu, dan tentu manusia lebih mulia, tapi pelepah kurma yang sempat menangis saat itu, terisak-isak karena rindunya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya sekali tidak dipakai, tidak diinjak untuk khutbah, tapi pelepah kurma ini menjelaskan, menampakkan rindunya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menampakkan kerinduan yang begitu mendalam, dipeluk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, didekap dengan dekapan yang begitu mesra oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi umat beliau, apabila kita menampakkan kerinduan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun beliau sudah tidak lagi di alam dunia ini, apakah beliau tidak akan memeluk kita? Apakah beliau tidak akan mendekap diri kita? Dan itu pasti. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam akan membalas cinta orang yang mencintai beliau. Beliau pasti tidak akan meninggalkan umatnya yang cinta dengan beliau. Beliau Nabi dan beliau Rasul. Namun beliau Rasul dan Nabi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling mulia dari sekian Nabi dan Rasul. Dan beliau adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dalam keadaan seperti ini pun, apalagi di bulan Sya'ban, yang Nabi SAW katakan ini bulannya,
karena ayat kita diperintahkan untuk bersalawat dan salam kepadanya itu turun di bulan Sya'ban. Maka ini salah satu kesempatan kita untuk memperbanyak salawat dan salam kepada Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hal, tidak ada sesuatu yang diinginkan dan diminta oleh Nabi kecuali akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memiliki al-wasilatul uzma, wasilah terbesar, wasilah terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nawwara biwujudihi jami'al aqtar, dan Allah menerangi dengan keberadaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'al aqtar, seluruh penjuru. Beliau di Madinah, beliau di Makkah Al-Mukarramah, yaitu pernah di Makkah, pernah di Madinah, pernah ke beberapa kota lainnya yang ada di dunia ini. Tapi keberadaan beliau saat itu, ajaran yang beliau sampaikan kepada umat itu menerangi seluruh penjuru dunia. Hanya kurang lebih 23 tahun beliau berdakwah. Tapi tidak ada yang tidak mengenal siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang kafir sekalipun, mereka banyak sekali yang mengakui tentang kemuliaan dan kehebatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu terasa aneh apabila ada orang di luar Islam mengakui kemuliaannya Nabi, mengakui kehebatannya Nabi, tapi ada orang Islam yang tidak mengakuinya. Itu amat aneh. Bukankah kita mendapatkan seluruh ajaran yang baik ini dari beliau? Kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dari beliau. Kita mengenal hukum-hukum syariat, salat, puasa, zakat, haji, dan lain-lainnya dari beliau. Saat ini orang disuruh banyak mencuci tangan sebelum makan dan lain sebagainya. Beliau sudah ajarkan kita dulu dari 1400 tahun lebih. Beliau mengajarkan kepada kita hal-hal itu. Yang beliau katakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Kita disuruh untuk bersih, kita dilarang untuk kotor. Maka ajaran-ajaran beliau banyak sekali yang saat ini baru diakui, padahal diakui tidak diakui. Ajaran Sayyiduna Muhammad SAW adalah ajaran terbaik. Tidak ada yang membahayakan manusia, justru membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin cukup untuk malam hari ini pembacaan kitab Kifayatul Atqiya wa Manhajul Asfiya, dan mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah di malam-malam berikutnya untuk selalu membacanya dengan niat dan tujuan mudah-mudahan diri kita dari hari ke hari lebih baik lagi sampai nanti akhirnya kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kita tutup dengan membaca suratul Fatihah yang merupakan amal soleh, karena membaca Al-Fatihah merupakan amal soleh.
Dan kita bertawassul dengan amal soleh ini, mudah-mudahan segala yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kita tidak inginkan, sesuatu yang bisa membahayakan diri kita, keluarga kita, bangsa kita, mudah-mudahan segera dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua umat Islam yang memiliki masalah, mudah-mudahan segera diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga dari tipu daya musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan umat Islam segera bertemu dengan nisfu Sya'ban dalam keadaan aman, damai, tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan, dan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah jami'ah syamilah li khairatid dunya wa na'imil akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad adada hasanati sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantariku biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina wal muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shrif 'anna wa 'an walidina wa 'an auladina wa 'an ahbabina wa 'an masyayikhina wa 'anil muslimin al-bala wal waba wal jawra syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan birahmatika ya arhamar rahimin wa aslih lana sya'nana kullahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Allahumma qina syarral aswa wa la taj'alna mahalla lil balwa. Allahumma qina syarral aswa wa la taj'alna mahalla lil balwa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا.